Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan seperti biasa di sore kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan tanaman cabai, di mana lahan tanaman cabai yang kita budidayakan saat ini, alhamdulillah kondisinya hampir semuanya dalam kondisi yang bagus ya. Meskipun ada beberapa yang bermasalah, tapi dari keseluruhan tanaman yang kita budidayakan alhamdulillah bagus. Dan yang kedua yaitu alhamdulillah saat ini semuanya sudah diberi tajuk, artinya setiap tanaman sudah siap ada penopangnya ya. Apalagi ini musim penghujan ya, harus kita berikan tajuk satu persatu agar tanamannya kuat tegap berdiri. Dan di kesempatan kali ini kita seiring berjalannya waktu, musim kali ini kayaknya sudah mulai memasuki musim penghujan, dibuktikan dengan adanya hujan yang beberapa hari sudah mulai turun di kebun kami ya, di lahan kami sudah mulai turun. Dan yang jelas ketika hujan mulai datang, otomatis kita ada perlakuan-perlakuan tertentu yang harus kita kurangi ya, seperti contohnya pemberian air ya, semacam itu harus kita kurangi, karena ya kondisi lahannya itu sendiri, ini tanahnya sudah lembab dengan sendirinya ya kan kawan. Semacam itu. Dan yang jelas harus intens juga merawat tanamannya ya, dari segi pemupukan ya, juga perawatan hama-hamanya ini karena perubahan biasanya hama itu melonjaknya banyak ya, biasanya serangan terhadap daun-daun, batang ataupun bagian pucuk itu cukup intens ya diserang oleh hama, sehingga kita perawatan perlindungan tanamannya harus kita pantau ya, setiap hari harus kita lihat ya, ataupun waktu secara berkala lah semacam itu. Dan yang tidak lupa juga penyakit-penyakit juga itu biasanya di musim penghujan itu penularannya jauh lebih enak ya, karena kelembapan dari kondisi lahannya itu sangat mendukung sekali penyakit tumbuh. Dan di sisi lain juga seperti air angin itu kan sering mulai banyak ya kan kawan, banyak berhembusan, banyak menyentuh tanaman ya, sehingga penyebaran melalui hal semacam itu bisa terjadi. Bahkan hama pun yang jumlahnya lonjakan yang tinggi itu juga bisa menjadi vektor ya, vektor untuk penyebaran penyakit, apalagi ini tanaman juga. Nah, itu juga bisa. Yang jelas perlindungan harus ditingkatkan, dan yang jelas kita harus memantau tanamannya agar kita dalam kondisi yang sehat, tanaman kita dalam kondisi yang sehat dan baik. Nah, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hujan, yang dimana hujan itu sebenarnya juga menguntungkan kawan-kawan ya. Hujan dalam proses budidaya cabai semacam ini itu apalagi di kondisi yang kayak gini itu ada keuntungan juga ada kerugiannya. Nah, kalau dari segi keuntungannya ya kan kawan, itu hujan itu membawa nitrogen dan karbon. Nah, nitrogen sendiri itu ketika hujan itu terbawa oleh air hujan, yang dimana nitrogen tersebut ketika terbawa air hujan otomatis air akan menetes dan memasuki media tanam kita ya kan kawan ya. Apalagi bagian pangkal semacam ini ya, bagian pangkal kayak gini itu kena air hujan, kondisinya lembab ya, sesuai bagi tanamannya. Lalu yang kedua yaitu adalah nitrogennya juga akan masuk melalui lubang-lubang tanam semacam ini ataupun bagian samping-samping kayak gini ya, akibat dari terkena air hujan tersebut. Nah, nitrogen tersebut pastinya membantu dalam proses pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman itu sendiri bisa dilihat dari segi tingginya, lalu diameter daunnya ya, lebar daunnya, lalu jumlah daunnya,
tunas dari tanamannya. Nah, itu menunjukkan parameter pertumbuhan yang dimana kawan-kawan bisa pantau tanamannya biasanya di musim penghujan itu pertumbuhannya jauh lebih cepat ya dibandingkan dari musim kemarau ya. Jadi musim penghujan itu jauh lebih cepat pertumbuhannya daripada musim kemarau. Nah, sehingga otomatis pertumbuhan yang cepat tersebut ya harus kita pantau dan kita rawat tanamannya agar pertumbuhannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pertumbuhan cepat tersebut itu salah satu faktor yang disebabkan karena nitrogen pada tanah itu tersedia banyak ya, sebagai akibat dari adanya hujan tadi, yang dimana air hujan membawa nitrogen dari udara, yang kandungan udara itu sendiri 75% adalah nitrogen, dan tanaman bisa menyerap nitrogen tersebut dalam bentuk cair. Nah, dalam bentuk cair tersebutlah yang dimana air hujan membawa nitrogen tersebutlah yang dapat diserap oleh tanaman semacam itu. Nah, dan ini terbukti ya, terbukti bisa dilihat dari segi tinggi tanamannya ini jauh lebih cepat ya dari musim kemarau kemarin, dan daunnya ya warnanya itu hijau pekat. Nah, daun yang warnanya hijau pekat atau hijaunya hijau banget lah ya kan kawan, semacam itu menandakan nitrogennya tercukupi ya kan kawan. Dan ini jelas tanaman cabai kita lihat cukup banyak tanaman cabai yang warnanya hijau. Nah, selain nitrogen itu juga ada karbon yang terbawa oleh air hujan. Nah, karbon itu sendiri itu juga membantu tanaman dalam pelepasan unsur hara yang berada di tanah. Ya, jadi unsur hara yang tersedia di tanah ini pelepasannya itu dibantu dengan adanya karbon tersebut. Nah, karbon tersebut juga dibutuhkan dalam tanaman ya kan kawan, dalam membuat makanan ya kan kawan. Nah, karbon tersebut ya karbon untuk tanaman itu sendiri ya pastinya sangat mendukung dalam proses fotosintesis, bahwasanya tanaman membutuhkan karbon dioksida dan air yang membawa unsur hara itu tersebut untuk membuat makanan dari tanaman itu sendiri pada waktu siang hari, sehingga dengan adanya hujan, adanya karbon yang turun terbawa air tersebut juga membantu dalam proses pembuatan makanan dari tanaman cabai itu sendiri semacam itu. Sehingga yaitu karena pembuatan makanannya cepat ya sesuai dengan kebutuhan, dibantu dengan adanya karbon yang berlangsung untuk tanaman itu sendiri, yaitu pertumbuhannya, hasilnya pertumbuhannya bagus, tunasnya bagus, kokoh, kuat, dan tinggi. Nah, akan tetapi kawan-kawan, jika hujannya terus menerus itu terkadang juga membawa dampak yang buruk. Nah, dampak yang buruk itu adalah ketika lahan kawan-kawan tidak mampu menampung air hujan tersebut. Dalam artian air hujan itu menggenangi lahan kawan-kawan. Nah, ketika kondisi kita menanam cabai lahannya tergenang, itu kemungkinan mati itu cukup besar. Karena apa? Karena tanaman cabai sendiri membutuhkan air yang tidak terlalu banyak ya, alias lembab-lembab begini saja sudah cukup bagi tanaman cabai. Tapi kalau airnya berlebih, nah itu bisa mati ya kan kawan. Mati yang diperlihatkan dengan respon tanaman cabai itu sendiri. Biasanya kalau orang Jawa bilang leles ya, jadi tanamannya kayak layu sementara tapi itu nanti menjadi layu permanen kawan-kawan ya, semacam itu ya. Hampir kayak terserang penyakit pada akar ya, terserang hama pada akar. Nah, itu biasanya layu sementara tapi lama-kelamaan mati. Nah, begitu pula hujan kayak gini bagi kawan-kawan yang pengairannya, jalur pengairan lahan kawan-kawan itu tidak bagus ya, segera antisipasi ya kan kawan, buat jalur yang bagus untuk mengeluarkan air di lahan kawan-kawan.
karena yaitu hujan itu bisa membawa leles. Lalu yang kedua, jika lahan kawan-kawan belum ditanami ya, ataupun masih biasa-biasa saja, belum ada tanaman yang dibudidayakan kayak gitu, kalau tidak segera diolah biasanya padat ya, memadat ya, karena apa, air hujan itu kalau secara terus menerus akan mengakibatkan tanah kembali memadat. Dan di sisi lain juga ya, air hujan yang terus menerus itu akan mencuci lahan kawan-kawan, terutama unsur haranya. Misal sudah dibuat bedengan semacam ini, sudah dikasih pupuk ya, sudah dikasih pupuk dasar, dolomit dan sebagainya, kalau terkena air hujan secara terus menerus, nah itu kondisinya akan mencuci unsur hara yang tersedia di lahan tersebut, sehingga unsur hara yang tersedia tinggal sedikit. Karena apa? Karena hujan sifatnya cair, airnya mengalir secara terus menerus ya, dalam artian airnya membawa unsur hara yang berada di tanah. Nah itu akan lama kelamaan keluar seiring dengan berjalannya aliran tersebut. Nah sehingga unsur hara tersebut tidak mampu untuk menyediakan bagi lahan kawan-kawan, bagi tanaman kawan-kawan. Sehingga alangkah baiknya bagi kawan-kawan yang sudah membuat bedengan, sudah ada pupuk dasarnya, segera ditutup mulsa ya kan, segera tutup mulsa agar airnya tidak mencuci unsur hara yang ada di lahan tersebut, semacam itu. Nah oleh sebab itu kawan-kawan ya, kalau hujan kayak gini enaknya petani itu tinggal nunggu saja ya kan, dalam artian kita tinggal perawatan, lihat ya, pemupukan ya, lakukan pemupukan, perawatan gulma, melakukan perawatan ya, gulmanya dihilangkan, lalu organisme tanaman kita batasi biar tidak menyerang tanaman secara berlebihan. Nah itu enaknya kayak gitu, kita tidak usah susah payah dalam pengairan dan sebagainya itu tidak susah payah, karena kondisi hujan kayak gini biasanya lembab dan tanamannya subur kawan-kawan, semacam itu. Nah saking suburnya tidak hanya tanaman yang tumbuh, tapi tumbuhan-tumbuhan yang tidak diinginkan pun terkadang juga ikut tumbuh subur. Nah semacam itu. Oleh sebab itu ini tinggal perawatan saja ya kalau kondisi hujan semacam ini. Dan kawan-kawan bisa mengambil sisi positifnya dari hujan. Yang penting kawan-kawan lebih intens ya dalam perawatan ya, agar lebih enak ya kawan-kawan, lebih enak nantinya lahan kawan-kawan dalam kondisi yang selalu bersih. Karena tanaman cabai semacam ini dalam membudidayakannya menginginkan kondisi yang bersih. Nah kondisi yang bersih pastinya nanti akan menghasilkan cabai yang bagus ya, semacam itu. Nah di musim penghujan, karena tumbuhan ini ya kan, tumbuhan yang tidak diinginkan biasanya ikut tumbuh. Nah itu biasanya kan kawan, itu akan terjadi kompetisi yang dimana perebutan unsur hara antara tanaman yang dibudidayakan dengan tumbuhan liar. Sehingga alangkah baiknya yaitu perawatan lebih digalakan lah kan kawan, tinggal perawatan terhadap tumbuhan, hama serta penyakit ya, agar lebih dicegah terlebih dahulu, agar tanaman biar fokus memperoleh hasil yang maksimal, semacam itu. Dan oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.